Sapa aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel dalam doa dan permenungan kita hari ini, Senin 15 November 2021, dalam pekan biasa ke-33. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 18 ayat 35 sampai 43. Renungan dan doa bersama dengan saya, Suster Maria Benita PRR, dengan tema beriman butuh proses. Mari kita mengundang kehadiran Roh Kudus untuk menyertai kita hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Roh hikmat, ajarlah kami menjadi orang bijaksana dan mengutamakan cita-cita surgawi. Roh pengertian, terangilah budi kami agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra. Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Roh keperkasaan, kuatkanlah kami yang lemah agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Roh pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Roh takut akan Allah, ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepadamu. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan,
supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Beriman butuh proses. Para sahabatku yang terkasih, menjadi seorang beriman tak mudah seperti membalikan telapak tangan. Menjadi seorang yang beriman pasti banyak tantangan dan cobaan yang dialami. Namun dari tantangan itu, Tuhan mau menguji kemampuan kita. Apakah kita mampu untuk menghadirkan Tuhan dalam sakit, kesulitan, dan tantangan kita? Sosok si buta yang digambarkan penginjil Lukas hari ini mau memberikan pelajaran berharga kepada kita, bahwa kebutaan Bartimeus mampu dikalahkan oleh imannya yang teguh akan Allah. Maka ia dapat melihat lagi hanya dengan ungkapan keyakinannya, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku." Walau ia tidak melihat, tetapi mata hatinya mengatakan bahwa yang lewat itu Yesus, Anak Daud, yang dapat memberikan keselamatan melalui penyembuhan pada dirinya. Sahabat-sahabatku, iman selalu menghadapi tantangan. Bartimeus ditegur oleh orang-orang di sekitarnya karena ia mengungkapkan imannya pada Tuhan. Tetapi ada halangan, namun ia pantang menyerah dan terus berteriak. Teriakannya didengarkan oleh Tuhan. Maka harapan si buta Bartimeus untuk melihat terjadi berkat imannya yang pantang menyerah. Proses iman awalnya buta, gelap, tak tahu apa-apa, dan tak punya harapan. Namun dapat melihat terang, cerah, jelas, yakin, dan bahkan percaya pada Tuhan. Ajakan Tuhan hari ini agar kita semakin percaya seperti Bartimeus. Iman kita jangan mandek, terus belajar dan pasrah, serta selalu mengandalkan Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Kita juga dapat menjadi pewarta dan saksi kisah hidup kepada mereka yang dalam tanda kutip buta, mengalami kegelapan dalam hidup, agar bisa melihat terang dan mampu keluar dari situasi hidup yang penuh tantangan. Sahabat-sahabatku, mari kita bersaksi dari kisah hidup kita bahwa Tuhan ada untuk semua manusia dan memberi keselamatan bagi mereka yang selalu datang padanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat-sahabatku yang terkasih, si buta Bartimeus percaya bahwa teriakannya akan didengarkan Tuhan, sehingga ia dapat mengalami kesembuhan karena imannya. Maka mari dengan kepercayaan penuh kita panjatkan doa-doa kita kepadanya. Semoga mereka yang sedang sakit dapat mengalami jamahan kasih dari Tuhan agar boleh sembuh pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Semoga mereka yang sedang mengalami kesulitan dalam hidupnya dapat mengatasi kesulitan yang dialami karena iman mereka kepada Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga sanak keluarga kita yang telah meninggal dunia boleh mengalami pengampunan dari segala dosanya dan diberi tempat yang layak di sisi kanan Bapa di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga kita dapat mengalami kesembuhan dari kebutaan kita dan mengalami kasih serta sukacita dalam hidup setiap hari. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita berdiam diri untuk menyerahkan intensi pribadi kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan seluruh doa dan harapan hati kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Para kudus pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat para sahabatku semuanya. Selamat menjalankan tugas dan pelayananmu hari ini. Jumpa lagi di renungan hari berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.